Baiklah, saya Emaris Madani dengan nomor induk mahasiswa 19010101058. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester analisis perilaku konsumen. Soal yang pertama adalah ceritakan cara Anda menentukan strategi yang tepat pada konsumen, akan tetapi di sisi lain setiap konsumen memiliki perbedaan karakteristik. Yang pertama itu jawabannya, perbedaan karakteristik konsumen menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis. Oleh sebab itu, langkah utama yang harus dilakukan adalah dengan mengenali karakteristik setiap konsumen dan memberikan pelayanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dari masing-masing konsumen tersebut. Kemudian lanjut ke nomor 2. Ceritakan kriteria apa saja yang digunakan untuk memutuskan produk apa yang akan mereka beli dan bagaimana proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Yang pertama itu harga barang. Ketika ada suatu barang yang memiliki kualitas yang sama dan bentuk yang sama tetapi memiliki harga yang berbeda, maka otomatis konsumen akan memilih harga barang yang lebih murah. Nomor 2, tampilan dan kualitas. Ketika ada suatu barang yang memiliki harga yang sama tetapi memiliki tampilan dan kualitas yang berbeda, maka karakteristik ini akan menentukan keputusan konsumen. Maka di sini konsumen akan memilih tampilan dan kualitas barang yang lebih baik dengan harga yang sama. Karakteristik yang ketiga adalah layanan terhadap konsumen. Layanan terhadap konsumen berpengaruh terhadap yang ketiga adalah layanan terhadap konsumen. Layanan terhadap konsumen berpengaruh terhadap layanan terhadap konsumen. Yang ketiga ada karakteristik yang ketiga adalah layanan terhadap konsumen. Layanan yang baik terhadap konsumen akan mempengaruhi keputusan untuk membeli konsumen. Karakteristik yang keempat adalah promosi yang menarik. Contohnya adalah ketika suatu produk dipromosikan dengan menarik, maka produk tersebut memiliki nilai lebih dari produk yang lain, sehingga konsumen itu tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang kelima adalah barang yang ditawarkan. Maksudnya barang yang ditawarkan di sini adalah barang yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen, sehingga konsumen tersebut memutuskan untuk membeli barang tersebut. Proses pengambilan keputusan oleh konsumen. Ini masih jawaban di nomor 2. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Konsumen akan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka akan menentukan produk apa yang akan mereka beli. Kemudian itu mengumpulkan informasi. Konsumen akan mengumpulkan informasi tentang produk yang akan mereka beli, bisa lewat Google atau preferensi kelompok seperti teman, keluarga, dan lain-lain. Kemudian setelah mengumpulkan informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif. Jadi setelah mengumpulkan informasi, otomatis konsumen itu memiliki banyak produk serupa dan konsumen akan memilih alternatif mana yang terbaik menurut dia sesuai dengan karakteristik pembelian produk tadi. Kemudian setelah mengevaluasi alternatif, kemudian konsumen akan mengambil keputusan pembelian. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara Anda sebagai pelaku pemasaran dalam mendorong konsumen untuk membeli produk Anda dan tidak membeli produk pesaing? Ceritakan. Kita lanjut ke nomor 5. Ceritakan cara melakukan pemasaran daring. Boleh menggunakan contoh produknya. Misal, kita hendak menjual anggrek. Kita dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook. Di situ kita dapat bergabung di forum-forum pecinta anggrek, sehingga kita dapat memasarkan produk anggrek kita yang akan kita jual.
di forum tersebut. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara Anda sebagai pelaku pemasaran dalam mendorong konsumen untuk membeli produk Anda dan tidak membeli produk pesaing? Yang pertama itu produk harus berkualitas. Produk kita harus berkualitas sehingga konsumen mengerti bahwa memang produk kita itu berkualitas. Kemudian yang kedua adalah menyederhanakan bahasa sehingga konsumen lebih mudah memahami produk kita. Di sini yang dimaksud menyederhanakan bahasa adalah bahwa produk kita itu tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu ribet sehingga tidak memusingkan konsumen memahami produk kita tadi. Yang ketiga adalah keunggulan produk. Di sini kita buktikan bahwa produk kita itu memang unggul daripada produk-produk pesaing, sehingga konsumen itu yakin dan memutuskan untuk membeli produk kita dibandingkan dengan produk pesaing lain. Yang keempat adalah tingkatkan pelayanan produk. Yang dimaksud tingkatkan pelayanan produk di sini adalah bagaimana kita itu melayani konsumen sehingga konsumen itu berpikir bahwa produk kita ini pelayanannya bagus, berbeda dengan produk-produk sejenis pesaing lain yang serupa. Jadi sehingga konsumen itu terdapat nilai lebih terhadap produk dan layanan kita. Soal nomor 4, narasikan pandangan Anda tentang seberapa efektif kelompok preferensi dalam menarik calon konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Jelaskan tentang seberapa efektif. Menurut saya kelompok preferensi sangat efektif dalam pengambilan keputusan pembelian. Bagaimana itu? Karena misalkan contoh saya hendak membeli HP atau kebutuhan elektronik lain. Ketika saya bertanya kepada teman saya atau saudara saya tentang produk yang akan saya beli, misalkan contoh HP tadi kan, ketika mungkin ada teman saya yang bilang, wah ini udah nggak cocok lagi di tahun 2022, maka itu akan merubah pendirian saya untuk membeli produk tersebut. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa preferensi kelompok itu sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Soal nomor 5, menurut Anda bagaimana jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, IG, dan lain dapat menjaring konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan melalui jejaring sosial tersebut? Dalam pemasaran ini, konten yang dipasarkan di media sosial itu berhubungan dengan produk yang akan kita jual. Selain memasarkan konten, penjualan melalui media sosial juga memasarkan merek. Maksud memasarkan merek di sini adalah mengenalkan merek secara umum ke masyarakat secara menyeluruh, atau yang disebut brand awareness. Dengan mengenalkan merek dan memberi impresi yang baik, maka rasa percaya akan meningkat dan bisa meningkatkan konversi promosi ke penjualan. Kemudian pertanyaan yang 6, menurut saudara brand yang ada di Kota Lubuk Linggau dapat dikatakan memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan pembelian konsumen. Jelaskan. Brand dapat dikatakan memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan pembelian produk masyarakat Kota Lubuk Linggau karena brand dibentuk berdasarkan mutu dan juga kepercayaan masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Oleh sebab itu, brand memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian konsumen di Kota Lubuk Linggau karena masyarakat sudah mengenal kualitas dan waktu yang cukup lama.